Wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jaka Gustian. Saya menjadi Cipto Mangunkusumo. Saya Wijayantoro, saya berperan menjadi IR Soekarno. Saya Alvan Kaweri, saya di sini berperan sebagai Ki Hajar Dewantara. Saya Faizanur Maidatun Nangima, saya berperan sebagai Dowes Dekker. Saya Nazanur Azkia, saya sebagai Gubernur Iden Group. Saya Dina Aprianti. Perkenalkan, nama saya Restiani Safitri. Di sini kami berperan sebagai tentara. Saya Giska Putra Madiani, saya berperan sebagai Soerjo Pranoto. Raden Mas Soehardi Soryaningrat yang dikenal dengan Ki Hajar Dewantara adalah seorang keturunan ningrat yang memiliki hak khusus untuk menempuh ilmu. Berbeda dengan pribumi yang lainnya pada masa itu, setelah menamatkan sekolahnya, ia melanjutkan pendidikannya ke Stovia. Tetapi beliau tidak lulus karena penyakitnya. Di Stovia, ia bertemu dengan sahabatnya yaitu Cipto Mangunkusumo. Setelah itu, ia menjadi seorang wartawan dan penulis di berbagai surat kabar. Selain itu, beliau juga aktif di berbagai organisasi seperti Budi Utomo dan Insulinde. Di sini, beliau bertemu dengan Dowes Dekker yang akan menjadi sahabatnya. Pada saat itu, Dowes Dekker, Cipto Mangunkusumo dan Ki Hajar Dewantara mengadakan sebuah pertemuan. Saya akan membentuk sebuah partai. Kalian harus ikut serta dalam partai ini. Apa tujuan pembentukan partai ini? Betul itu, mengapa Anda mendirikan partai ini? Partai yang saya buat ini bertujuan untuk mengutarakan keturunan orang-orang Belanda dan orang-orang pribumi. Bagus, kalau begitu saya setuju. Saya juga setuju, mari kita mendirikan partai bersama. Akhirnya, pada tanggal 25 Desember 1912, Indische Partij didirikan. Cipto Mangunkusumo tergesa-gesa berlari menuju Ki Hajar Dewantara dan Dowes Dekker. Apa kalian sudah tahu beritanya? Kami sudah dengar, pemerintah India berencana mengumpulkan sumbangan dari rakyat pribumi untuk merayakan kemerdekaan Belanda atas Prancis. Loh, kok bisa mereka merayakan kemerdekaan Prancis sedangkan mereka berada di sini? Itu mereka sangat tidak tahu diri. Ki Hajar Dewantara menyusun kata-kata untuk mengkritik pemerintah dipublikasikan ke media. Ia menyusun kata-katanya sampai pusing dan direvisi berkali-kali sehingga selesai beberapa kali penyuntingan. Setelah selesai menulisnya, tulisan Ki Hajar yaitu satu untuk semua, tetapi semua untuk satu. Dan juga seandainya aku seorang Belanda. Dipublikasikan di Connect to Server atau The Express yang berisi kritikan pedas kepada pemerintah Hindia Belanda pada saat itu. Gubernur Iden Group pun marah dan menyuruh tentaranya menangkap Ki Hajar Dewantara dan kedua temannya. Sekali dia tentara, siap Tuan! Ki Hajar Dewantara, Dowes Dekker, dan Cipto Mangunkusumo. Siap Tuan! Angkat tangan! Mereka akhirnya ditangkap dan diasingkan ke Belanda pada tahun 1913. Di sana, Ki Hajar bertemu organisasi perkumpulan pelajar asal Indonesia, yaitu Indische Vereniging. Ki Hajar pun menghampiri mereka dan mengatakan sesuatu kepada mereka. Teman-teman, kita sebagai saudara sebangsa, kita harus memikirkan masa depan pribumi, masa depan kita. Sejak saat ini, Ki Hajar Dewantara bertujuan untuk meningkatkan pribumi di bidang pendidikan. Ki Hajar Dewantara kembali ke kampung halamannya pada September 1919 dan membawa erupsi akta atau Akta Eropa yang diketahui merupakan ijazah bernilai tinggi pada saat itu dan bertujuan untuk meningkatkan pendidikan masyarakat di sekitarnya. Saat berjalan-jalan, Ki Hajar Dewantara melihat ada bangunan sekolah. Tidak berpikir panjang, ia pun menghampiri sekolahan itu. Sampai di sekolahan, terlihat seorang guru yang sedang beristirahat duduk di kursi, yaitu Soerjo Pranoto.
Soerjo Pranoto terkejut dengan kedatangan Ki Hajar Dewantara secara tiba-tiba. Maaf mengganggu waktu istirahatnya, bolehkah saya mengajar di sini? Ya Ki, saya menerima Anda untuk mengajar di sini. Terima kasih. 3 tahun kemudian. Saya akan mendirikan sekolah untuk anak-anak. Oh ya sudah kalau begitu Ki. Terima kasih. Pada 3 Juli 1922, beliau meresmikan Perguruan Taman Siswa Yogyakarta. Sistem pendidikan yang dibuatnya digunakan sehingga kini bersama slogannya yaitu Tutwuri Handayani. Setelah kemerdekaan, Berkat jasa Anda di bidang pendidikan, kita bisa menyertakan pendidikan rakyat kita dengan bangsa Belanda. Anda saya lantik menjadi Menteri Pendidikan pertama di Indonesia. Selain itu, saya nobatkan Anda dengan gelar sebagai Bapak Pendidikan Nasional dan tanggal lahir Anda dirayakan sebagai Hari Pendidikan Nasional. Saya akan menjalankan tugas saya dengan sepenuh hati.